Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ketika berlangsung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran kemarin, yang menjadi titik pandang seluruh warga negara Indonesia melalui layar TV dan hadirin yang hadir pada kesempatan pelantikan itu nyaris kepada Anies Baswedan. Ini sungguh mengherankan publik. Kenapa kok ke Anies Baswedan pandangan publik? Kenapa? Ini tak lain adalah menunjukkan bahwa Anies Baswedan memang seorang negarawan, memang seorang tokoh yang bagaimanapun alasan yang akan dicari, Anies Baswedan memang tidak bisa dihindarkan dari titik perhatian publik dalam kesempatan itu. Kita bisa mengatakan bahwa Anies Baswedan bisa melebihi tokoh-tokoh yang lain yang hadir dalam kesempatan itu dalam pandangan publik di seluruh Indonesia. Dari pembawaannya, dari air mukanya, dari cara dia ada di sana. Tampak sekali ketulusan hati seorang Anies Baswedan dari air mukanya dalam kesempatan itu. Tampak sekali. Sahabat BN, sulit mencari tokoh yang seperti Anies Baswedan itu dalam era sekarang ini. Sulit sekali. Tampak ketulusannya ketika dia berada di sana. Tidak ada kelihatan dari air mukanya kekesalan. Tidak ada kelihatan dari air mukanya ketidakpuasan atas dilantiknya Prabowo Gibran. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Padahal kita tahu yang terjadi di saat berlangsung persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Padahal semua rakyat di Indonesia melihat apa yang terjadi ketika Pilpres. Berbagai dugaan kecurangan selama berlangsung Pilpres 2024 tentu saja belum akan hilang dari ingatan publik, dari ingatan rakyat. Tetapi seakan telah hilang dari pandangan Anies Baswedan. Telah hilang karena begitu besar jiwa negarawan yang ada pada dirinya. Dari Mehmet, apa yang dijelaskan? Terima kasih Yang Mulia. Yang saya sampaikan di kampung saya, Kampung Cikaso, RT 03, RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat mana, Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH, Pak Camat. Yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat mana, Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan. Anggota Sekretariat PPS-nya Enjet, itu Ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH
itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang, berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari barisan. pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Oh. Begitu Pak. Dan waktu itu, waktu kejadiannya itu kan malam hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Panwas. Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Forumnya Kegiatannya itu, mohon maaf ya saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Ya. Kan orang itu berbaris semua, berbaris. di lapangan ini? Di depan rumah, di ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Camat HP-nya di sini dipegang. Gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya? Setelah itu gitu Pak. Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada Bapak buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat Iya. HP, lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap Apa? itu saya ada. Foto Termasuk itunya itu itu apa? videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak Udah Pak. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti Sudah, itu. Sudah, cukup. Kalau begitu, Iya. Pak iya sudah. Gimana Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Khusus bagi Anies, kalau sudah diputuskan menurut hukum, sejelek apapun putusan itu harus dihormati. Tidak ada lagi persoalan. Ini yang harus diterima. Inilah jiwa seorang negarawan, sahabat BN. Inilah jiwa seorang negarawan yang sulit ditemukan di era sekarang ini. Tampak sekali bagaimana ketika Anies bersalaman dengan Prabowo Subianto. Dan melihat hati Anies yang demikian tulus, Prabowo pun tampak sekali betapa
merasa kagum, merasa hormat kepada Anies Baswedan. Tampak sekali. Dan mohon maaf kalau kita katakan kemarin itu Wapres yang dilantik Gibran seakan hilang dalam pandangan rakyat Republik Indonesia gara-gara penampilan Anies di sana, gara-gara pembawaan Anies di sana. Dan terus terang juga sahabat BN, kita perlu mengatakan di sini, tampak sekali betapa waktu itu PDIP seperti dipermalukan oleh kenegarawanan Anies Baswedan. Kenapa dikatakan demikian? Ketidakhadiran tokoh besar PDIP dalam kesempatan pelantikan Anies Baswedan kemarin dan ketidakhadiran calon dari PDIP juga tampak sekali kemarin itu. Sahabat BN, sekali lagi sulit mencari tokoh yang seperti ini, sulit. Yang banyak, walaupun bagaimana tampilnya waktu itu bisa memoles, bisa melakukan pembawaan sebaik mungkin, namun di wajahnya tampak kesal. Sahabat BN, mudah-mudahan saja ke depan Anies suatu ketika nanti menjadi pemimpin Indonesia. Sahabat BN, sekali lagi, apa yang terjadi dalam pelantikan kemarin itu yang ditampilkan oleh Anies Baswedan benar-benar menampakkan bahwa Anies Baswedan ini seorang tokoh Indonesia, seorang guru bangsa. Begitu tulus dia hadir di sana untuk menghormati putusan hukum terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya seharian kemarin mencoba bertemu dengan sejumlah rakyat biasa di Jakarta. Saya coba bertemu dengan beberapa orang rakyat biasa. Umumnya mengatakan bahwa kemarin itu yang menjadi titik perhatian publik, yang menjadi titik perhatian rakyat, Anies Baswedan. Anies Baswedan. Entah kenapa rakyat menjadi lebih tertuju perhatiannya kepada Anies Baswedan. Dan rakyat kelihatannya yakin suatu saat nanti Anies Baswedan akan memimpin negara Republik Indonesia ini. Sahabat BN, tentu rakyat berharap Prabowo Subianto bisa menjadikan Anies ini sebagai tokoh yang tidak dikhawatirkannya. Ketokohan Anies ini akan dapat nanti merintangi Prabowo dalam menjalankan amanah rakyat. Tetapi harus diyakini oleh Prabowo bahwa Anies Baswedan ini nanti akan bisa menjadi dorongan, menjadi pemulus jalan bagi Prabowo di dalam memajukan bangsa Indonesia, di dalam mesejahterakan rakyat. Rugi Prabowo nanti kalau merasa berlawanan juga dengan Anies Baswedan, rugi. Ini rakyat biasa yang mengatakan rugi Prabowo nanti kalau Prabowo masih menganggap juga Anies Baswedan sebagai lawan politiknya. Ini ada pesan dari rakyat biasa kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan sekali-kali mengingat-ingat juga penilaian Anies 11/100 di dalam debat dulu itu. Jangan diingat-ingat juga itu lagi oleh Pak Prabowo. Karena itu hanya dalam debat. Pak Prabowo tentu harus ingat juga. Pak Prabowo bicara seperti menghardik Anies di saat debat itu. Tentu juga kalau diingat terus oleh Anies,
akan sama jadinya apa yang dilakukan penilaian oleh Anies kepada Prabowo yang menyakitkan hati Prabowo. Tentu demikian pula penilaian Anies kepada Prabowo ketika Pak Prabowo menghardik-hardik Anies di dalam debat itu bagi Anies. Tetapi semua itu harus dihilangkan karena itu terjadinya hanya dalam debat. Kalau Prabowo tetap juga menyebut-nyebut itu dalam pidatonya nanti setelah dia jadi presiden, bisa jadi rakyat ada yang menilai Prabowo seorang yang berjiwa kecil. Demikian pula kalau Anies nanti dalam berbagai kesempatan ada pula menyebut kekesalannya kepada Pak Prabowo yang terkesan menghardik-hardik dia dalam debat dulu itu, Anies juga akan dinilai oleh rakyat berjiwa kecil. Makanya baik Prabowo maupun Anies harus meninggalkan apa yang terjadi dalam debat itu. Di panggung debat itu, tinggalkan aja di panggung debat itu. Jangan dibawa lagi keluar panggung debat itu. Jangan ingat-ingat lagi kejadian dalam debat itu. Jangan ingat-ingat lagi. Sebab kalau Pak Prabowo menyebut-nyebut itu juga, nanti dalam pidato-pidatonya, politisi-politisi yang ingin mengadu domba antara Prabowo dengan Anies, akan dia goreng juga itu. Oleh Prabowo harus dihilangkan kekesalannya terhadap Anies itu. Dan oleh Anies tentu harus dihilangkan pula kekesalannya terhadap Prabowo di dalam debat itu. Kita melihat bagi Anies sama sekali tidak ada lagi dia ingat-ingat kejadian yang dilakukan oleh Prabowo kepada Anies. Dan tentu publik juga berharap Pak Prabowo jangan ingat-ingat lagi persoalan itu. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.